Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga tetap sehat, penuh semangat, dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Marilah kita selalu merindukan firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan kita beroleh hikmat, pengertian untuk memahami apa yang dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu Tuhan mau kita selalu melakukan hal-hal baik yang seturut dengan kehendak-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami mau belajar di dalam firman-Mu agar kami mampu dan mengerti menjalani hari-hari kami seperti yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, ajarilah kami, berikan pengertian, roh hikmat agar kami dapat mengerti dengan baik, sehingga kami pun mampu untuk menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di hadapan-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 18 April 2023 tertulis dalam kitab Habakuk 2 ayat 4. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Idama nateal do ibana dang tigor rohana di bagasan. Alai anggo halak partigori mangulu do binahen ni parsi hohotanna marha porseaon. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam penglihatan kita sehari-hari, seakan-akan hidup di dunia ini tidak adil. Orang yang berbuat kejahatan, hidup dalam kefasikan, dia mendapatkan segala sesuatu yang diimpikan oleh setiap umat manusia. Hidupnya senang, hidupnya nyaman, bahagia melebihi banyak orang. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel kala itu. Habakuk melihat orang-orang Yehuda terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Hidup di dalam kefasikan, hidup di dalam kemegahan dan kesombongan. Dan seakan-akan Tuhan tidak mau bertindak atas mereka. Tuhan tidak memerhatikan. Tuhan tidak mau menjatuhkan hukuman atas mereka. Ketidakadilan inilah yang dilihat oleh Habakuk di dalam pelayanannya. Tetapi sesungguhnya di dalam pelayanan Habakuk, Tuhan mau dia menjadi saksi Allah untuk menyatakan bahwasanya Allah akan bertindak tepat pada waktunya. Allah akan mengalahkan orang-orang yang sombong hatinya, akan menjatuhkan orang-orang yang memegahkan diri, dan Allah sanggup memakai siapa saja. Dan kala itu Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan Babel, dan mereka harus dihukum ke pembuangan oleh Raja Nebukadnezar. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia tahu apa yang terselip di dalam hati kita. Dia tahu juga rancangan-rancangan apa yang kita rancangkan di dalam kehidupan kita. Renungan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwasanya Tuhan akan bertindak bagi mereka yang hidup di dalam kefasikan dan juga memberkati orang-orang yang hidup di dalam iman percaya. Sesungguhnya orang-orang fasik tidak luput dari perhatian Allah. Mereka akan mendapatkan bagiannya atau hukumannya pada waktunya. Dalam Habakuk 1 ayat 5 dikatakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah.
Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Tuhan akan bertindak bagi mereka yang hidup di dalam kefasikan. Karena Tuhan tidak mau orang-orang yang hidup di dalam kefasikan terus bermegah diri, terus menganggap diri lebih tinggi. Tetapi Dia mau setiap kita menyadari bahwasanya kita adalah ciptaan Tuhan yang tidak bisa apa-apa tanpa perkenanan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengajar kita untuk tidak hidup di dalam kesombongan, tidak memegahkan diri, mementingkan diri, hidup di dalam keegoisan. Tetapi sebaliknya, hendaklah kita hidup di dalam iman dan kepercayaan kita hanya kepada Dia. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa menikmati apa yang kita miliki saat ini. Ketahuilah saudaraku, jika kita bisa bahagia, kita bisa pergi entah kemana, kita bisa membeli banyak benda, itu semua atas perkenanan Tuhan. Hendaklah kiranya kita mensyukuri semua itu karena kasih karunia-Nya. Bukan karena kita hebat mencari atau melakukan pekerjaan dengan baik. Bukan karena kita sungguh-sungguh bekerja keras semata. Benar, bekerja keras akan menuai hasil. Tetapi ingatlah, setiap pekerjaan yang tidak didasari oleh karena percaya dan iman kepada Tuhan, maka itu tidak akan menjadi berkat bagi orang yang memilikinya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus belajar untuk merenungkan kehidupan kita yang adalah anugerah, yang adalah berkat Tuhan untuk bisa kita miliki, untuk bisa kita nikmati. Tuhan akan bertindak bagi mereka yang congkak. Tuhan akan bertindak bagi mereka yang memegahkan, yang menyombongkan diri, yang membusungkan dadanya. Itu dikatakan di renungan kita pada hari ini. Tetapi sebaliknya, Dia akan terus menyertai dan memberkati orang-orang yang taat dan hidup di dalam percaya kepada Tuhan saja. Janganlah kiranya hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sering menggoyahkan hati kita untuk tetap teguh percaya kepada Tuhan. Tetapi tetaplah tegar, tetaplah teguh sebagai orang-orang yang beriman di dalam menghadapi pergumulan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Kasih-Nya nyata sepanjang masa. Kiranya kita selalu diberkati dan dimampukan menjadi hamba yang taat dan setia, melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan, dan terus menikmati kehidupan, menjalani kehidupan dengan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam iman percaya hanya kepada-Mu. Janganlah kiranya kami mengandalkan dunia, mengandalkan kekuatan, mengandalkan segala sesuatu yang kami miliki. Tetapi biarlah kami selalu mensyukurinya sebagai anugerah yang daripada-Mu, sehingga kami bisa hidup lebih baik di bumi ini. Tuhan, apa yang kami miliki saat ini adalah perkenanan-Mu untuk dapat kami nikmati. Oleh karena itu ajarlah kami untuk terus bersyukur dan terus berterima kasih di dalam kehidupan hanya kepada-Mu. Biarlah kami boleh menikmati kehidupan kami dengan penuh sukacita karena rasa syukur hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya seluruh kehidupan kami ada di dalam genggaman kasih-Mu. Karena itu Tuhan, jauhkanlah hati yang sombong. Jauhkanlah pikiran yang tidak baik di dalam hidup kami. Sehingga kami selalu hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam kemurnian hati dan ketulusan untuk terus tetap mencintai dan mempercayai Engkau. Bapa, kami tahu pergumulan kami yang berat sering menggoyahkan hati kami. Tetapi di dalam firman-Mu hari ini kami diingatkan untuk tetap percaya. Karena hanya di dalam percaya kami kepada Tuhan, kami mampu menjalani hari-hari kami yang penuh dengan pergumulan. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang menolong dan memberkati kami. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai,
dan memberkati kamu sekalian. Amin.